Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Oke, kali ini saya sudah membuka sebuah rangkaian power ya, rangkaian power speaker aktif. Di sini power speaker aktif ini dengan kerusakan yang sebelah tidak hidup ya, tidak keluar suara. Dan kali ini untuk mesinnya sudah saya bongkar ini. Tinggal tinggal melihat apa kerusakannya ya. Kita copot dulu untuk edgingnya biar tahu keadaan di baliknya ya. Oke, sudah terlihat di sini sebuah rangkaian power ya. Di sini terpisah dengan tone controlnya. Sudah terlihat ya kerusakannya. Sudah saya lihat ada sebuah resistor yang terbakar. Dan yang menjadikan resistor itu terbakar sendiri, alangkah baiknya kita analisis dulu ya kerusakannya. Dan ini untuk speaker yang satunya ya, yang tidak bunyi. Kalau yang menempel di powernya itu masih normal. Di sini kita lihat dulu untuk analisisnya ya, bagaimana kerusakannya. Kalau melihat sebuah power yang terlihat terbakar ya, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu ya. Oke, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita coba dulu ya, kita perlihatkan, kita dengarkan ya suaranya bagaimana. Untuk yang sebelah ini masih hidup ya, terdengar di suaranya masih normal. Yang speaker yang ada mesinnya di sini langsung saya copot ya, kita pindah coba di power yang sebelah. Oke, sudah terdengar ya, yang kita pindah yang sebelah tidak ada suara sama sekali, dan di sini juga edgingnya tidak panas sama sekali ya. Menandakan ini tidak terlalu parah ya. Cuman kita cek aja dulu ini untuk kerusakannya. Langkah awalnya saya cek dulu ini resistor ya, resistor antara kaki emitor ke jurusan speaker atau resistor output ke speaker ya. Kita cek dulu karena ini tidak ada suara dengung sama sekali ya untuk speakernya. Biasanya kalau terbakar itu ada suara berdengung dan speakernya itu maju ke depan. Dan kali ini untuk kerusakannya itu tidak berdengung sama sekali, dan ini saya cek dulu untuk resistornya. Untuk tegangan ini aman ya. Saya perlihatkan dulu ini untuk tegangannya masih, maksudnya ini DCO ya, maaf, DCO nya nanti terlihat ya, DCO nya tembus 17 volt. Dan untuk tegangannya, untuk tegangan utama, tegangan yang mensuplai powernya itu maaf agak sedikit kesusahan ya. Nah, terlihat di sini untuk tegangan utamanya 33 volt ya. Jadi ini untuk DCO nya ternyata sampai 17 volt ya. Tapi kok kenapa nggak ada suara dengung sama sekali? Ini kemungkinan ya, kemungkinan untuk resistor yang menuju ke speaker ini putus juga. Dan ini kita cek dulu, saya posisikan untuk avometernya biar terlihat ya.
Kebetulan untuk avometer kehabisan baterai ini agak susah. Oke, langsung saja saya cek di sini untuk R-nya. R dari kaki emitor ya, emitor ke arah speaker keluar, output speaker. Nah, di sini tidak menyambung ya, alias putus untuk resistornya. Jadi ini nanti kita ganti. Dan terus untuk pengetesan selanjutnya di bagian transistor final ya. Saya tes dulu di sini untuk transistor finalnya, dan untuk resistornya sudah dipastikan ini mati ya. Untuk transistornya kita cek di sini yang plus aman ya, gantian yang min. Nah, di situ terlihat ya angkanya 002 itu menandakan short ya untuk transistor finalnya. Jadi sudah dipastikan ini transistor final jebol, dan untuk transistor drivernya ini saya tes tidak ada yang short alias aman saja. Dan setelah saya tanya ini yang punya, katanya waktu penyambungan speaker ya, ternyata konslet yang menyebabkan transistor finalnya jebol ini ya. Kita tes semua, untuk drivernya aman. Untuk drivernya memakai BD 140 dan 139 ya. Ternyata masih aman. Dan langsung saja ini saya copot untuk transistor final ya. Mungkin untuk pencopotan ini saya percepat aja ya, biar tidak kelamaan. Oke, ini sudah tercopot ya transistor dengan tipe 2955 ya. Langsung saja ini kita tes dalam keadaan tercopot ya, apakah transistor ini benar-benar short alias konslet yang menyebabkan tidak keluarnya suara ya, dan juga menyebabkan sebuah resistor terbakar. Dan ternyata di sini antara basis ke kolektor aman dan basis ke emitor juga aman ya. Dan di sini untuk antara kolektor dan emitor ternyata memang benar-benar konslet ya, atau short ya. Bisa kawan-kawan lihat di sini agak silo ya. Jadi mohon maaf untuk perekamannya, karena juga pakai HP-nya jelek ya. Ya, terlihat di sini ya antara kolektor dan emitor ini short. Menunjukkan angka hampir kosong-kosong ya, itu menunjukkan kalau sebuah transistor itu konslet atau short ya. Dan di sini saya cek dulu untuk R yang terbakar ini ya. Kalau servis power stereo ini gampang ya untuk memperbaikinya. Tinggal kita ikutin saja dengan yang sebelahnya yang masih normal ya. Di sini pengecekan juga termasuk ke semua ya, untuk termasuk dioda yang mudah
sekali konslet kita cek ya, dan di sini diodanya masih aman-aman saja, tidak ada yang konslet atau short. Dan ini langsung saja saya copot untuk resistor yang terbakar ya, biar lebih cepat. Ini saya percepat aja ya. Dan di sini untuk resistor sudah tercopot. Ini resistor dari kaki emitor final menuju ke speaker ya. Saya tes dulu di sini. Seharusnya pengetesan ini bernilai short ya, bernilai tembus 1 ohm atau berapa, tapi di sini nilainya tidak menunjukkan nilai yang tepat ya, alias acak. Jadi sudah dipastikan ini mati. Dan untuk yang sebelahnya masih aman ya, 1,1 ohm atau 1 ohm itu masih nyambung. Untuk resistor yang dari kaki emitor 3055 ya, di sini terlihat agak susah pegangnya ya. Di sini terlihat 1 ohm ya, 1 ohm persis. Jadi ini nanti kita ganti ya, ganti yang seadanya, tidak sama pun nggak apa-apa ya. Biasanya memakai air kapur itu yang 0,5. Dan terus ini satu lagi yang terbakar ini resistor. Di sini gandengannya 330 ohm ya. Di avometer terlihat 330. Dan yang terbakar memang putus ya. Langsung saja ini kita copot aja untuk resistornya yang terbakar biar lebih cepat ya. Untuk memastikan ini dites bolak-balik ya, nggak masalah. Ya, yang sebelah masih normal 300 ohm. Sebenarnya di gelangnya 330 ya. Tapi kurang lebihnya avometer kan biasanya kurang lebihnya ya. Biar lebih jelas lagi bisa teman-teman lihat ya. Untuk avometernya yang sebelah 330, yang satunya mati ya. Ini harus kita copot juga. Oke, setelah saya cari penggantinya untuk dua resistor, yang pengganti resistor speaker ini saya memakai resistor kapur ya, yang 5 watt menggunakan nilai 0,5 ohm. Dan juga penggantinya resistor yang terbakar ya, sudah hitam ini dan putus, ini 330 ya, 330 ohm ya. Pada umumnya rangkaian OCL ini kita ganti ya. Dan untuk nilainya ini bisa teman-teman lihat ya, 326 ohm, hampir mendekati 330 ya. Tapi tidak tahu yang nyeleneh itu avometernya atau resistornya ya. Ya memang kalau pakai avometer yang kurang proper ya, dibilang asli ya bukan asli ya, ya sudah bagus lah ya. Kurang lebihnya bisa untuk servis. Langsung saja di sini saya pasang untuk resistornya yang 330 ya. Ini resistor fast.
resistor yang ke speaker ya. Kita pasang dulu, saya percepat aja ya biar tidak kelamaan. Terus ini untuk resistor kapurnya ya, karena tidak bisa dipasang di atas, jadi ini saya pasang di PCB ya, di baliknya komponen. Tidak masalah karena ini tidak mengganggu. Durung. Dan setelah itu untuk lebih alangkah baiknya ya, ini transistor final yang pasangannya yang rusak ini saya copot juga, ini saya ganti yang baru kedua-duanya ya biar lebih tenang untuk pemakaian karena dua-duanya baru ya. Tapi kalau nggak ada satupun nggak masalah ya, kalau teman-teman punya yang eceran bisa ganti satu saja, ini juga nggak begitu masalah ya. Tapi karena di sini tidak bisa beli yang ketengan atau satuan ya, saya ganti aja semuanya biar lebih enak ya untuk pengetesannya. Toh juga kebanyakan transistor yang plus itu pusing ya, tidak ada pasangannya. Kalau teman-teman lebih kreatif ya bisa dipasang ya, di memakai transistor yang plus semua. Di sini sudah saya copot dan langsung saja ini saya ganti untuk transistor finalnya. Dan sebelum diganti ya, ini langkah selanjutnya sebelum dipasang transistor, karena tadi terbakar, jadi kita harus ngecek dulu ya, ngecek DCO terutama, dan juga tegangan biasnya sebelum kita pasang transistor final ya. Kita tancapkan dulu di PLN tegangannya. Kaki positif di ground dan kaki negatif di ground dan kaki positif di keluaran speaker ya. Di sini aman untuk DCO-nya masih 0,0 terlihat di avometer, dan juga untuk biasnya sangat-sangat bagus ya. Kita tes untuk tegangan bias juga, caranya sama ya, untuk probe hitam di main dan probe merah di kaki basis ya. Dan di sini masih terbilang aman untuk DCO-nya, tapi ini sebenarnya pincang ya, antara 200 dan 300 sekian, 200 sekian dan 300, tapi nggak masalah ya. Kita lihat aja nanti suaranya, karena ini main cepat-cepatan saja ya. Sebenarnya untuk bias yang pincang kalau tidak terlalu signifikan itu masih aman-aman saja ya dipasang. Oke, untuk pemasangan langsung saja ini saya skip biar lebih cepat pemasangan transistor final. Dan jangan sampai kebalik ya, untuk tegangan positif itu transistornya 3055, dan untuk tegangan negatif transistornya 3955.
Oke, untuk pemasangannya sudah selesai ya di sini. Kita cek dulu untuk kekuatannya, takut-takutnya nanti copot ya. Dan untuk hasilnya seperti ini ya, kita lihat dulu nanti hasilnya suara. Dan tentunya untuk proses perbaikan ini cukup sampai di sini saja ya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa supportnya dan juga jangan di skip iklannya ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar untuk videonya, karena untuk membuat videonya juga masih terus belajar ya, bagaimana cara membuat video yang lebih jelas. Tapi kalau teman-teman lebih teliti ya mungkin masih bisa difahami ya. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar ya, seputar perbaikan power ataupun speaker aktif, mungkin bisa saya jawab dengan semampu saya ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.